Akuntan internal. Akuntan internal ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Amelia, absen 21. Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan praktek sebagai akuntan swasta dan bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis, laporan keuangan, auditit, laporan keuangan, audit pajak. Akuntan publik memiliki peran penting bagi perusahaan, terutama dalam mengaudit laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintahan, dan masyarakat. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan seorang akuntan profesional yang bekerja pada lembaga pemerintahan serta bertugas untuk memeriksa dan bertanggung jawab atas keuangan yang dilaporkan oleh unit pemerintah atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab. Tugas-tugas seorang akuntan pemerintah. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. 1. Akuntan pemerintah melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan entitas pelaporan secara periodik. Jadi dapat dengan mudah untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan semua aktiva yang ada. 2. Menyampaikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada publik sesuai dengan beberapa pertimbangan, sebab masyarakat juga mempunyai hak penuh mengetahuinya. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber yang telah dipercayakan. 3. Akuntan pemerintah juga membantu masyarakat untuk mengetahui atas nilai kecukupan pemerintah dalam bentuk laporan secara periodik. Hal itu digunakan untuk biaya dari seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan terhadap generasi mendatang, sebab generasi berikutnya juga akan menanggung beban atas pengeluaran tersebut. Keempat, mengawasi dan memeriksa aliran keuangan di dalam instansi pemerintah. 5. Memberi informasi atas semua hal yang mungkin bagi seorang pemegang jabatan guna melaporkan seluruh pelaksanaan terhadap tanggung jawab untuk mengelola organisasi yang selama ini dinaungi. Kesimpulannya, akuntan pemerintah merupakan seorang akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan terkait tugas-tugas seorang akuntan. Selain itu, akuntan pemerintah juga harus menghasilkan laporan keuangan kepada pemerintahan serta mengawasi jalannya aliran keuangan yang ada di negara. Di samping itu, sistem akuntansi pemerintah di tiap negara pun berbeda, tergantung kondisi dan standar masing-masing negara. Akuntan pendidik adalah akuntan yang memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat lewat lembaga-lembaga pendidikan yang ada, untuk menciptakan akuntan-akuntan yang terapil serta profesional. Dan adapun pengertian akuntan pendidik menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Sumarsono. Menurut Sumarsono, akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas di dalam dunia pendidikan akuntansi seperti mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian pada bidang akuntansi. 2. Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, mengajar, melakukan penelitian pengembangan akuntansi, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di suatu perguruan tinggi. 3. Restuninggia. Menurut Restuninggia, akuntan pendidik adalah profesi akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan yang ada,
yang bertujuan untuk melahirkan akuntan-akuntan yang terampil dan profesional. Tugas akuntan pendidik yaitu sebagai berikut. Harus bisa melakukan transfer of knowledge kepada para didikannya, mempunyai tingkat pendidik yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan juga akuntansi serta teknologi dan informasi, mampu mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian. Untuk menjadi akuntan pendidik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu memperoleh pendidikan sarjana jurusan akuntansi, mengikuti UNA, Ujian Nasional Akuntansi, yang biasanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi, yang telah didirikan sesuai Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia pada tahun 1976. Selain syarat, ada beberapa hal yang memang harus dikuasai oleh seorang akuntan pendidik, yaitu dapat melakukan ahli pengetahuan atau yang biasa disebut dengan transfer of knowledge mengenai akuntansi kepada murid maupun mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan juga akuntansi, serta teknologi informasi. Bisa melakukan pengembangan pengetahuan dengan cara melakukan penelitian. Contoh profesi akuntan pendidik adalah guru dan dosen di perguruan tinggi. Sejarah perusahaan. Contoh sejarah perusahaan. PT Murad Jaya Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan pembangunan dan penjualan rumah. Perusahaan didirikan pada tanggal 19 Februari 2006 dengan akte notaris nomor 19 di hadapan Notaris Yusrizal SH yang berkedudukan di Pekanbaru. PT Murad Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Maksud dan tujuan dari pendirian perseroan ini adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan menjadi perusahaan konstruksi yang menciptakan hunian dengan lingkungan sehat dan nyaman. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi dalam kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari perusahaan dan siapa yang mempunyai wewenang atas setiap bagian dari pekerjaan. Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu setiap pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan. Dengan demikian, masing-masing tugas dapat terkoordinir ke suatu arah dan tujuan. Struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pengorganisasian yang terdapat dalam perusahaan. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.